Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat, jamaah syukurullah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia hingga akhirat, sebab kita semua adalah hamba yang senantiasa berusaha mensucikan diri dari lahir sampai batin. Tema di hari ini berjudul melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Kenapa diberi judul seperti ini? Sebab di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, halaman hadisnya 2424, di mana Abdullah bin Abbas berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Sufyan bahwa Raja Hercules Abdullah bin Abbas, bahwasanya raja ini bertanya sama Abdullah bin Abbas, apa yang dibilang Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kalian. Lalu mereka menjawab bahwa yang memerintahkan kalian untuk sholat, yang memerintahkan kalian bersedekah, yang memerintahkan kalian untuk berpuasa, yang menjauhkan diri kalian untuk berburuk sangka, menunaikan janji, melaksanakan amanah. Lalu dia berkata, ini adalah di antara sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua mengatakan cinta sama Nabi, lalu perintah yang dikatakan oleh Nabi di sini sesuai wahyu yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama, sholat. Sesibuk apapun kalian, sehebat apapun bisnismu, maka jangan pernah tinggalkan perintah ibadah sholat. Sehebat apapun kita, jangan pernah tinggalkan. Di kajian hadis ini dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadis Al-Bukhari, halaman hadisnya 842, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dengan sengaja malas tidak mau sholat, maka celaka dan celakalah dia. Celaka dan celakalah dia. Dia diberikan kesehatan tapi tidak sholat, diberi rezeki yang berlimpah tapi dia tidak sholat, diberi anak yang banyak tidak sholat, ada istrinya tidak sholat, ada rumahnya tidak sholat, ada mobilnya tidak sholat, ada motornya tidak sholat, ada kakinya yang masih utuh tidak sholat, ada matanya dua masih bisa melihat menuju ke masjid tapi tidak sholat. Inilah orang-orang celaka, kata Nabi. Kenapa? Karena nanti salah satu nikmat yang diambil oleh Allah baru kalian berseru, ya Allah, kenapa kau uji saya? Kenapa kau coba saya? Waktu dia kaya, dia lupa sama Allah. Waktu dia jaya, dia lupa sama Allah. Waktu dia masih ada anaknya, dia lupa sama Allah. Ketika diambil anaknya, diambil putra putrinya, lalu dia menangis, ya Allah, kenapa begitu cepat kau ambil anakku? Belum besar nanti kau ambil. Kenapa? Karena Allah takut bapaknya saya tidak sholat, bagaimana anaknya nanti besar? Bagaimana nanti anaknya kalau besar? Kalau bapak ibu tidak sholat di rumah,
Jangan marahi anak kalau tak sholat, karena yang dilihat itu di dalam rumah. Jangan marahi. Dan tidak berdosa anak yang tidak sholat di dalam rumah. Tidak berdosa itu anak. Dalam hadis Nabi Muhammad, anak kalau tidak sholat di rumah, siapa yang salah? Kita dikasih amanah oleh Allah. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di malam hari ini dikasih mobil, dititipkan mobil sama orang selama 1 bulan. Kira-kira mobil itu mau diapakan? Disimpan 1 bulan lamanya, tidak dipanasi, atau dirawat mobilnya orang karena dikasih titipan amanah? Yang mana yang lebih bagus? Dirawat karena ada titipan. Ini anak yang kau sia-siakan anakmu. Jangan kau berhela-helai. Karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda lagi di dalam hadis Imam Al-Bukhari, dalam hadisnya 2384, Nabi Muhammad SAW bersabda dan memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat. Apa kata Nabi? 3 perkara. Kalau kalian tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau kalian tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Ketika engkau lagi tidak bisa sholat dalam keadaan berbaring, maka isyarat. Isyarat. Kalau juga tidak isyarat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunggu kepada iman. Sementara ini kita semua ikut di belakang imam. Nanti kita berada di depan imam. Yang mana kita mau pilih? Berada di depan imam baru mau bertobat, atau masih ada di belakang imam mau bertobat? Mau berada di depan atau di belakang? Belakang. Hah? Belakang. Hah? Belakang. Belakang mana? Imam. Belakang imam. Kalau di depan kenapa enggak mau? Disolati bro. Jangan tunggu nanti dibungkus pipa dan pakai kain putih baru mau minta dibangunkan. Tidak mungkin nih. Biar Pak Imam nanti sementara takbir tiba-tiba kau yang itu mayat karena lari itu Pak Imam. Allah, itu imam di mana makanya kalau sembahyang di depan yang di bawah. Kalau goyang-goyang itu mayat kira-kira kusuk iman. Tidak kusuk iman. Gelisah ini iman. Makanya ada salah satu syair ulama mengatakan, ini diambil di dalam kitab juga, bahwasanya para ahli kubur itu bersuruh untuk dibangunkan, minta untuk dibangunkan, minta sama Allah. Doanya orang mati itu satu ji. Doa orang meninggal, orang yang sudah meninggal satu. Minta dihidupkan kembali hanya sekedar mau mengerjakan perintah Allah. Sementara yang hidup laleh. Minta hidup. Nah, di samping perintah sholat Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan untuk kita zakat dan sedekah. Zakat dan, kalau kita punya daging nggak? Punya daging nggak? Coba contohkan, digosok-gosok, ada daging tidak? Kasih keras gosok, kasih ini. Itu ada daging keluar. Ada. Kalau daging keluar, cara membersihkan bagaimana? Dengan pakai apa? Sabun, pakai pembersih atau apa? Itu kalau daging. Kalau kita punya dosa, cara membersihkan bagaimana? Dengan cara beristighfar. Nah, dagingnya uang juga ada. Itu uang punya daging. Dagingnya uang itu 2,5%. Setiap kali kita dapat rezeki yang banyak, rezeki yang sedikit, maka keluarkan dia haknya.
keluarkan dagingnya. Barang siapa yang suka makan daging uang, maka daging itu akan menggigit nanti di yaumil akhir nanti. Daging itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Itu dagingnya uang, daging. Uang punya daging. Kertas yang paling banyak dipegang oleh manusia adalah uang. Ya. Makanya bersihkan dagingnya itu uang dengan cara berzakat, bersedekah. Habib, saya gajiku 1 juta per bulan. Habib, saya gajiku 5 juta per bulan. Berapa yang harus saya keluarkan dari 5 juta itu? Dikurangi 2,5%, 25.000. Kalau 10 juta 250. Banyak atau sedikit? Itu sedekah. Tainya keluarkan. Biasakan keluarkan, begitu dapat langsung dikeluarkan, jangan ditumpuk. Karena kalau banyak berpikir dikasih keluar daging. Berpikir dikasih keluar daging. Kalau 100 juta berapa yang harus dikeluarkan? 2.500.000. Kalau 100, kalau 1 M 25 juta. Kira-kira kalau ada mantan 1 M, tiba-tiba mau dikeluarkan 2,5%, 25 juta, berpikir atau tidak? Tidak. Bagi orang yang mengerti agama, tidak. Sebab itu adalah daging. Yang penting sudah cukup waktunya, banyak waktu yang telah ditentukan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak ada orang yang berzakat ataupun bersedekah dia jatuh bangkrut. Tidak ada orang miskin yang bersedekah. Tidak ada orang yang zakat langsung dia jatuh miskin. Tidak ada. Mungkin itu. Bahkan Nabi, saya teringat dalam kitab yang lain, Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi berkata, Allah lebih suka kepada seseorang yang lagi tidak ada tapi dia bersedekah. Yang lagi tidak ada, dia bersedekah. Kira-kira apa yang mau disedekahkan kalau tidak ada uang? Kita mau bersedekah tapi keinginan tidak ada, tapi dia mau bersedekah. Senyum. Senyum saja. Senyum, tapi jangan senyum sendiri. Sekarang banyak terjadi senyum sendiri. Senyum di jalan, senyum di mobil, senyum di motor, senyum sambil tidur, senyum sambil duduk. Itu disebabkan oleh apa? Oleh apa? Oleh HP. Dia senyum lihat HP-nya. Dia ketawa lihat HP-nya. Ini banyak seperti itu sekarang. Senyum dia lihat HP-nya. Senyum di atas motor. Iya. Ini membahagiakan. Terus yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bersabda, menjauhi perbuatan buruk. Kita bilang kalau sudah bikin rajin, bikin sholat, sudah tahu bikin zakat, sudah tahu bikin bersedekah, rajin sholat, jangan ada suara. Kalau mau bersuara maju ke depan, gantikan Habib ceramah. Sekali lagi, kalau ada yang mau bersuara, silakan gantikan Habib di depan ceramah. Karena mungkin lebih bagus suara daripada suara di depan di sini. Setuju? Setuju. Kita datang di sini berzikir, bukan datang berbicara. Hello. 10 menit lewat tidak? Masa marah? Loh,
Baik, kita lanjut. Seandainya kita sholat siang dan malam, bersedekah siang dan malam, tapi kalau mempunyai sifat kesombongan, maka terkikislah semua ibadah wajib ini. Karena apa? Karena sifat sombong. Sifat sombong. Hati-hati jemaah. Hati-hati, jangan dilembutkan hati. Kalau masih ada orang marah sama kita untuk melihat yang mau baik, itu masih lebih baik daripada dia menguji. Tapi mungkin ada yang hancur. Kalau ada yang suka dipuji-puji, begini, yang tidak ada dalam diri kita senang, mana lebih suka, ditegur atau didiami? Jadi kalau ada orang ditegur dan marah, maka dia ciri-ciri orang mempunyai sifat apa? Sombong. Sombong, marah, tidak mau dimarahi. Marah itu bermacam-macam bentuk. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, salatmu sehebat apapun, sedekahmu sehebat apapun, puasamu sehebat apapun, kalau terdapat sifat sombong sedikit saja sebesar biji zarah, setitik saja. Kalau kita mau dibandingkan ibadahnya iblis sama kita, jauh. Ibadahnya iblis itu luar biasa. Ibadahnya iblis bagus, doanya iblis luar biasa. Kita ini alhamdulillah 1 minggu 1 kali, atau 1 minggu 2 kali. Kalau sudah di mana kiri, atau sudah apalagi itu sikir di atas gunung, mungkin tidak ada yang datang. Ya, kalau itu sikir di atas gunung, dan orang semangat. Makanya hati-hati. Perjalanan yang kita tempuh ke sini, Ibu, tidak ada yang rugi. Perjalanan yang kita pakai, kita pakai baju ke semua, tidak ada serang semua. Tidak ada rugi. Terus di sini dikatakan, jangan menunaikan janji. Siapa yang suka sini kasih janji-janji? PHP namanya, PHP. Ada yang suka PHP nggak? Apa itu artinya? Ada yang sudah pernah rasakan PHP di sini? Banyak ya? Hati-hati. Di sini Nabi katakan, jangan kau menunaikan janji, yang ketika janji yang kau janjikan kepada saudaramu kau tidak tunaikan, maka janji itu akan menjadi utang piutang yang kamu harus bayar. Jadi janji, saya janji benar, kalau begini kan bisa diberikan begini. Atau insya Allah kalau anakku lolos PNS saya potong sapi. Sekalinya lolos di PNS anaknya, tidak ada sabina, telur nanti. Telur dah, mau sebelum telur dah. Kalau telur mata sapi, kalau orang itu ada telur mata sapi apa? Masuk lagi saya. Jangan suka kasih janji orang. Tidak lama ini banyak janji-janji palsu. Jangan kita terjebak. Kurang lebih 2 tahun lagi banyak menyebar janji-janji palsu. Sudah mulai. Banyak PHP. Ya. Yang terakhir, melaksanakan amanah. Sholat bagus, sedekah bagus, zakat bagus, puasa bagus, menepati janji, dan melaksanakan amanah. Amanah itu apa? Kalau kita sebagai ayah, kita punya amanah. Amanah siapa? Kalian punya istri. Istrimu bukan untuk kau jadikan sebagai pembantu, tapi kau jadikan dia sebagai bidadarimu yang saling doa mendoakan. Suksesnya seorang laki-laki itu tergantung doa dari seorang istrinya. Jangan kau kasari istrimu, jangan kau pukul istrimu, seperti yang terjadi baru-baru ini, yang sudah ditendang di Semekdong. Alhamdulillah, yang ada keluar. Saya pusing. Lesti yang berkelahi, emak yang ribut.
laporannya tersebar sebuah video-video mama protes. Kenapa? Karena mungkin Lesti lebih panjang pikirannya daripada mama. Iya. Kenapa? Lesti panjang pikirannya. Mungkin kalau ini anak masih kecil tidak ada masalah. Tapi nanti ini anak besar, nah lihat videonya mamanya, baru mamaku di penjara kayak bapakku dulu. Itu panjang, ambil pikiran panjangnya. Makanya Lesti kasih keluar gitu, tapi belum tentu dia kembali. Karena hati yang tersakiti belum tentu ada namanya kata maaf, tapi ikhlas susah. Itu perempuan. Jangan anu itu. Kalau istri di rumah pakai balik-balik sih ambil bikin spray bungkus saja. Jangan dipukul. Jangan dipukul istri. Kalau istri bikin kesal kita, ambil spray bungkus matikan lampu. Itu sayangi istrimu, cintai istrimu. Jangan kita urus. Mungkin saya untuk mencari popularitas supaya namanya lagi naik. Gampang sekali orang sekarang viral. Hampir bikin ini hari kalau mungkin jadi viral gampang ini. Iya. Pakai ke apa namanya putih-putih baru lompat-lompat di pinggir jalan di depan kuburan. Viral bikin. Kalau terjadi di Andi Tondro jalan raya, Andi Tondro pocong lompat-lompat. Ternyata dibuka bukan pocong. Jadi hanya jadikan apa yang jadikan pesan yang disampaikan oleh Nabi ini kita bisa kerjakan. Masalah khusyuk tidak khusyuk dalam sholat itu bukan urusan manusia. Iya, masalah khusyuk atau tidak khusyuk bukan urusan manusia. Bukan urusan manusia. Kerjakan saja. Allah suruh kita sholat, sholat. Allah suruh kita zakat, zakat. Allah suruh kita puasa, puasa. Allah suruh kita berhaji, haji bagi yang mampu. Allah suruh kita syahadat, bersyahadat. Allah suruh kita menyambut tali silaturahmi, sambung tali silaturahmi. Jangan lawan sebaliknya. Allah perintahkan kita sholat, kita tidak sholat, berarti melawan Allah. Allah perintahkan kita zakat, kita tidak zakat, melawan Allah atau tidak? Allah perintahkan kita puasa, lalu kita tidak puasa, melawan Allah atau tidak? Ini melawan Allah namanya. Hati-hati. Semoga apa yang kita dengarkan di malam hari ini bisa menjadikan motivasi untuk diri kita untuk lebih baik daripada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan, kalam-kalam nasihat apapun yang saya sampaikan di malam hari ini, kita bisa aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tidak ada perkara yang lebih wajib di dunia ini kecuali sholat. Tidak ada perkara yang lebih wajib ketika 5 perkara ini kita kerjakan: syahadat, puasa, sholat, zakat, haji. Ini gak usah bikin terlalu banyak berbicara hal-hal yang di luar dari nalar kalau belum bagus sembahyangkan. Jangan terlalu besar bicara kita kalau belum bagus sembahyangkan. Jangan terlalu besar. Insya Allah hidayah. Cari itu hidayah. Banyak tumpah hidayah. Banyak itu hidayah. Makanya insya Allah hari kita tutup ini kajian kita dengan doa. Semoga Indonesia, Sulawesi Selatan, Kota Makassar ataupun Kabupaten Goa yang hari-hari ini malah banyak berita-berita tentang geng-geng motor, busur-busur di jalan, sudah banyak berita-berita ini. Kita semua terhindar dari segala hal yang membahayakan diri kita, keluarga, kerabat kita. Kalau tidak penting keluar malam, maka jangan pergi keluar malam. Kalau tidak penting, tapi kalau lapar mungkin cari rumah makan, keluar ini. Sekarang kan bisa ada GoFood, apa namanya ini? Shopee.
ada Shopee, ada GoFood, ada Oppo. Hah? OVO, ada OVO. Insya Allah. Sekarang canggih. Yang tidak punya mobil jangan bersedih. Ada di Geret bisa telepon. Yang tidak punya warung jangan bersedih. Ada di OVO. Amin amin Allahumma amin. Allahumma hazir dari sunallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bersihkan hati kami, muliakan kami, angkat derajat kami, bersihkan jiwa raga kami. Ya Allah, berilah kami kemudahan dunia dan akhirat, serta matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Disampaikan kepada jamaah, insya Allah Maulid Akbar ISM